Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya atas namanya Lina Besan dan saya atas nama Rizna Pulia Risondua. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai kekonvergenan barisan fungsi untuk memenuhi mata kuliah analisis real 2 oleh dosen pengampu Ibu Irma Makfira SPD MPD. Selamat menyaksikan. Bahas tentang kekonvergenan barisan fungsi. Sebelum kita masuk pada kekonvergenan barisan fungsi, kita masuk dulu untuk pada barisan fungsi. Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan barisan fungsi karena barisan fungsi dan barisan bilangan yang pernah kita bahas pada analisis real 1 tidak jauh berbeda. Yang dimana pada barisan bilangan yang dibariskan yaitu bilangan, sedangkan untuk barisan fungsi yang dibariskan yaitu fungsinya. Di sini untuk barisan fungsi sendiri dilambangkan dengan fnx sama dengan f1x, f2x, f3x sampai dengan x anggota dari bilangan asli. Yang dimana dengan syarat tambahan yaitu domainnya harus sama pada setiap fungsi. Jadi untuk fnx ini merupakan bilangan asli yang dipetakan ke bilangan real. Yang dipetakan ke bilangan real untuk f1x, f2x, dan f3x. Sehingga perlu teman-teman ketahui untuk x ini merupakan domain dari fn, f1, f2, dan f3. Sehingga dalam barisan fungsi domain ini merupakan suatu dalam barisan fungsi yang harus memiliki domain yang sama. Jadi di sini saya akan membuat suatu pemisalan. Di sini kita buat pemisalan yang dimana untuk fungsinya diketahui f pangkat x 1 per x dan sin x. Dan domainnya yaitu domain atau domainnya yaitu 1 mendekati tak terhingga. Nah, dari fungsi ini kan sudah diketahui bahwa dari ketiga fungsi ini termasuk pada domainnya yang sama, yaitu domainnya sama-sama 1 mendekati sampai mendekati tak terhingga, sehingga terbukti atau terdefinisi yaitu bahwa pada suatu fungsi harus memiliki suatu kodomain yang sama. Nah, di sini ada contoh. Di sini contohnya untuk fnx sama dengan x per n sama dengan x per 2, x per 3 sampai dengan seterusnya. Nah, di sini untuk x per n ini merupakan suatu fungsi. Dan untuk n anggota dari bilangan asli itu merupakan suatu domainnya. Sehingga untuk x per n maka x ini x apabila n-nya 1 maka menghasilkan x untuk n-nya 2 dan x untuk n-nya 3 sampai dengan seterusnya. Begitupun dengan contoh selanjutnya yaitu untuk x pangkat n sama dengan x pangkat 2 dan x pangkat 3 sampai dengan seterusnya. Maka di sini kenapa sampai untuk x pangkat 2, x pangkat 3, yang dimana untuk setiap n apabila x-nya n-nya 1 maka x n-nya 2 maka dipangkatkan dengan 2, n-nya 3 maka dipangkatkan dengan 3 sampai dengan seterusnya. Sehingga dapat kita definisikan untuk barisan fungsi. Barisan fungsi adalah fungsi yang terdefinisi pada himpunan bilangan asli n, di mana daerah hasilnya fungsi bilangan real yang mempunyai daerah asal yang sama, seperti yang saya katakan tadi. Oke, selanjutnya di sini saya ada membuat suatu contoh ilustrasi pada suatu barisan fungsi untuk fnx sama dengan x per n. Nah, di sini dapat teman-teman perhatikan, di sini ada sebuah koordinat kartesius yang dimana ada sumbu f1, f2 dan f3. Di sini kan f1-nya diketahui yaitu fungsinya y sama dengan x, f2-nya y sama dengan x per 2 dan y3-nya f3 atau fungsi y sama dengan x per 3. Yang dimana apabila suatu garis
semakin ditarik Dn maka akan mendekati sumbu X. Itu kekonvergenan barisan. Konvergen dan divergen adalah perilaku yang kita amati di N mendekati tak terhingga. Seperti barisan bilangan real, yang menarik adalah kita akan mengamati perilaku apakah suatu bilangan real itu dia konvergen atau dia divergen. Sama seperti barisan fungsi, kita akan mengamati perilaku untuk N mendekati tak terhingga apakah suatu barisan itu dia konvergen atau divergen. Nah, secara ini bukan suatu pernyataan mutlak, tetapi menurut KBBI. Selanjutnya yaitu konvergen. Konvergen adalah bersifat menuju satu titik pertemuan atau bersifat membesar. Nah, apabila suatu ketika untuk bilangan real dia konvergen, maka dia akan menuju satu titik saja. Begitupun dengan barisan fungsi. Untuk barisan fungsi, apabila dia mendekati N, mendekati N terhingga, maka dia akan menuju fungsi lain, berbeda dengan bilangan real tadi. Selanjutnya yaitu untuk divergen. Divergen dalam keadaan menjadi bercabang-cabang dalam keadaan menyebar. Nah, maksudnya apabila suatu bilangan real dia divergen, maka dia tidak akan menuju pada satu titik pusat, tetapi dia bisa berada atau menuju pada dua titik atau tiga titik, atau bisa dikatakan bercabang-cabang atau menyebar. Dan untuk barisan fungsi sama seperti bilangan real, dia apabila divergen, maka dia juga akan menuju pada bukan hanya menuju pada satu titik, tetapi dua titik, tiga titik, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari materi pertama. Tadi materi pertama sudah menjelaskan mengenai barisan fungsi dan kekonvergenan. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu kekonvergenan barisan fungsi. Di sini dapat teman-teman perhatikan ada barisan bilangan dan barisan fungsi. Yang pertama kita masuk pada barisan bilangan. Barisan bilangan yang disimbolkan dengan xn dikatakan konvergen KL yang merupakan bilangan real jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat n, yang dimana n ini bergantung pada epsilon dan merupakan bilangan asli. Sehingga untuk setiap n lebih dari n epsilon maka kita peroleh nilai mutlak xn menuju L atau xn min n kurang dari epsilon. Nah, definisi epsilon ini sama dengan definisi limit secara epsilon, atau dapat kita tulis limit xn n mendekati tak hingga sama dengan L, atau juga dapat kita tulis xn menuju L jika n menuju tak hingga. Nah, selanjutnya kita masuk pada barisan fungsi. Barisan fungsi dan barisan bilangan sama saja, akan tetapi di sini ada perbedaannya. Jadi misalkan Fn terdefinisi pada himpunan A yang memetakan KR. Barisan Fnx dikatakan konvergen dengan syarat Fn tidak harus terdefinisi pada himpunan A, tapi bisa juga disubset oleh himpunan A. Jadi di sini dikatakan konvergen ke Fx. Fx ini merupakan fungsi. Misalnya pada A0, F terdefinisi dalam himpunan A0 yang memetakan KR, atau juga bisa ditulis F terdefinisi pada A0 yang memetakan KR yang disubset oleh himpunan A. Jadi di sini persamaannya yaitu jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, akan tetapi pada barisan fungsi ada tambahan yaitu dan setiap X merupakan bilangan A0 terdapat N yang tidak hanya bergantung pada epsilon, tapi pada barisan fungsi juga N bergantung pada X. Jadi N bergantung pada epsilon dan X yang merupakan himpunan bilangan asli. Nah, sehingga untuk setiap N lebih dari epsilon X, maka di sini kita memperoleh nilai mutlak Nx kurang Fx yang kurang dari epsilon. Nah, definisi ini juga sama dengan definisi limit secara epsilon. Dapat kita tulis limit Fnx n menuju tak hingga sama dengan Fx untuk X anggota bilangan
A0. Atau juga dapat kita tulis Fnx mendekati Fn untuk X anggota bilangan 0. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Pada contoh soal ini merupakan contoh soal dari barisan bilangan. Dengan bunyi soal, buktikan 1/n konvergen ke 0. Secara definisi, ambil sembarang epsilon sama dengan epsilon lebih dari 0 berdasarkan teorema Archimedes terdapat bilangan asli, yaitu n lebih dari 1/epsilon karena n bergantung pada epsilon. Sehingga untuk n lebih dari sama dengan bilangan asli, maka kita peroleh nilai mutlak 1/n kurang 0. 0 ini merupakan limit, jadi limit sama dengan 0. Jadi 1/n kurang 0 sama dengan, karena di sini positif, maka nilai mutlaknya kita hilangkan. Jadi karena di sini n lebih dari nilai asli, bilangan asli, maka 1/n kurang dari 1/bilangan asli. Karena di sini n lebih dari 1/epsilon, maka di sini kita memperoleh 1/n kurang dari epsilon. Jadi pada contoh soal ini dan penjelasan ini terbukti bahwa 1/n konvergen ke 0 atau limit 1/n 0 mendekati tak hingga sama dengan 0. Oke, baik, mungkin itu saja pembahasan materi hari ini tentang kekonvergenan barisan fungsi. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Sampai di sini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.